Nama saya Taufik Dwi Septiarso. Saat ini saya bekerja sebagai sekretaris desa atau sekdes di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain profesi sebagai sekdes, saya sendiri masih menggeluti hiburan di dunia anak-anak karena saya sering tampil sebagai badut di acara ulang tahun, baik itu untuk produk ataupun acara-acara lain sesuai dengan kebutuhan yang membutuhkan jasa badut. Awal saya ini mengenal dunia badut sebetulnya karena tuntutan ekonomi saja. Waktu itu saya berawal dari pengangguran, terus saya alhamdulillah menjadi honorer di rumah sakit. Waktu itu masih puskesmas, dan saya sendiri sebagai driver atau supir ambulan. Karena kurangnya pendapatan untuk biaya hidup, terpaksa saya jalani untuk menjadi badut itu sendiri. Sebetulnya lucu waktu kita pertama menekuni ini ya. Jadi berawal waktu itu saya menemukan gambar di tong sampah waktu itu. Waktu itu ada gambar badutnya. Terinspirasi waktu itu, seandainya saya coba, mungkin bisa. Walaupun kita hidup di desa, saya coba. Adik-adik harus cepat ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kepala diparut. Kelapa digaruk, kepala diparut. Kepala digaruk, diparut. Kepala digaruk, kepala digaruk. Oh, iya kepala digaruk. Waktu itu kita sudah alhamdulillah ya, sudah berhasil. Walaupun kita datang di ulang tahun hanya sebatas mereka memberi sekedar transport dan untuk makan itu saja. Yang penting saya berusaha, dengan mereka tertawa saja mungkin itu adalah merupakan satu keberhasilan bagi saya. Hanya mungkin bagi saya hanya berbekalkan mental saja itu saya berusaha untuk mencapai semuanya. Jadi prinsip bagi saya, modal bukanlah segala-galanya, tapi dengan mental saja saya kira kita bisa mampu untuk berusaha melakukan hal-hal yang sekiranya akan dapat membantu waktu itu kami bisa bertahan untuk kehidupan sehari-hari. Menjadi seorang sekdes diangkat mulai tahun 2007. Waktu itu saya sudah ada di beberapa desa dan sampai saat ini saya masih bertahan di Desa Sukosari yang sebelumnya pengangkatan itu di Kecamatan Sukowono. Profesi saya juga sehari-hari sebagai pendamping dari kepala desa untuk terus yang berkaitan dengan administrasi dan membawai beberapa kaur yang ada di Desa Sukosari.
Opek atau teman-teman di sini sering manggil, ada yang bilang Cak Opek, ada yang manggil Mbak Opek, ada yang manggil Pak Kamituo. Saya sendiri manggil Pak Kamituo karena tampilannya yang lucu itu. 2007 masuk ke sini, masuk ke saya waktu itu, saya selaku sekcam di sini, saya kaget tampangnya cik sangarnya ini. Wah, preman mana ini? Gitu. Saya awalnya itu tampangnya kan yang serem gitu, wong dia nggak sering senyum gitu loh, diem gitu, orangnya diem, nggak banyak bicara. Saya pertama serius, karena yang saya hadapi kayaknya serius gitu. Berapa waktu kemudian menjadi staf di sini, saya masukkan di staf pemerintahan waktu itu. Lucunya muncul, boh, mata enggak tambangnya katanya orang sini, tidak seperti tambangnya yang serem gitu. Ternyata saya tanya-tanya, dia juga punya kegiatan badut. Oh, lah tadi badut itu apa sih? Semua desa nanti untuk dilaksanakan datang keluarga tahun 2015, makanya butuh bantuan dari pihak desa nanti, yo otomatis dari BLKB nanti dipandekani jam nanti sama kita. Kalau sudah berbenturan dengan jam kerja, saya pun juga bisa berbagi bersama teman-teman untuk menugaskan mereka untuk di badutnya. Kamu harus main di sini dengan permainan yang seperti ini. Kamu harus ada di lokasi ini jam sekian. Sebaiknya saya di kantor. Itu pun sambil di kantor saya mesti tidak lepas untuk saling kontak teman-teman yang ada. Apabila mereka pas hari Sabtu atau Minggu yang kebetulan saya libur, kebanyakan saya sendiri itu terjun. Sering disebut di sini bahwa Abah itu adalah sekdes badut. Abah itu adalah orang yang mempunyai banyak pemikiran kreatif, banyak kata-kata yang bisa menghibur, dan banyak tingkah laku yang bisa membahagiakan orang lain. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain badut, saya juga menjadi guru, dan yang saya kerjakan sehari-hari pasti saya dari jam 7 sampai jam 1 saya berada di sekolah. Saya mengajar siswa. Setelah itu sore kalau sudah ada kegiatan sosial yang memerlukan saya untuk menjadi badut, saya pulang, saya ganti baju ke tempat Abah tadi karena base camp kita di sana. Jadi saya ganti baju, ganti seragam badut, anggap ganti kostum. Jadi saya menjadi badut. Sebetulnya banyak ya dari mereka ya, mulai dari guru, satpam ya, pengangguran juga, tukang batu juga ada. Banyak mereka yang memang sudah berkeluarga dari berbagai kalangan, mereka ingin mencoba menjadi badut apa, dan pada akhirnya mereka tertarik dan kita akhirnya membentuk satu komunitas yang namanya Badut Community ya. Dan sampai saat ini pun Badut Community ini juga masih tetap bertahan dan masih eksis, dan tambah hari, tambah bulan, tambah tahun mereka makin rapat, mereka juga semakin banyak di Badut Community ini. Tanggapan siswa mengenai saya menjadi badut, mereka sudah banyak tahu karena mayoritas siswa itu juga berasal dari lingkungan saya. Tanggapannya
Rata-rata saya tanya, Pak, tidak malu jadi badut? Gini, ada yang tanya seperti ini. Saya jelaskan, badut itu bukan profesi. Badut itu bisa menghibur, bisa membantu orang lain. Badut itu juga bisa berkarya bagi orang lain, seperti itu. Saya juga berusaha mencari tahu, dan pada akhirnya saya berusaha sendiri untuk bisa mendapatkan kain polkadot itu sendiri. Saya coba cari di salah satu pasar itu, dan itu pun mungkin sudah stok lama, dan saya coba untuk membuatnya sendiri, dibantu oleh istri. Sementara itu karena kita juga mau beli busa yang mungkin ukuran besar tidak mampu, ya terpaksa kita pakai bantal itu saja. Ini nyucinya di sungai, karena kan bajunya banyak. Jadi kalau nyuci di sungai biar cepat selesai. Terus anggotanya juga turun semua biar lebih cepat. Pertama kali saya ikut badut ini, aslinya saya kan pemalu orangnya. Jadi ayo dah ikut gitu katanya Mas Supik dulu. Terus ya cuman lihat, sebatas lihat gitu, terus lihat. Lama-lama ayo dah main gitu kan. Saya masih malu saya sebenarnya untuk terjun di sana, malu. Terus akhirnya dicoba perlahan kan mental saya dipupuk sama Mas Supik. Dah coba. Akhirnya sampai sekarang bisa melaksanakan ini. Coba peragakan dulu ya Upin, terus sama Donald. Agak duduk badannya, agak duduk badannya. Nah, begitu. Menangis, peragakan kalau menangis. Tertawa, tangannya diangkat. Nah, seperti itu. Jadi, kalian jangan hanya diam. Kalian harus tunjukkan ekspresi tiap masing-masing karakter ini. Mengingat make up sendiri karena kita masih belum tahu, kita belum mengenal banyak seperti yang saya alami sekarang ya. Mungkin sudah kisaran 12 tahun yang lalu saya coba dengan lipstik yang murah, yang penting itu merah, saya coba aja ke muka saya. Yang pada akhirnya saya pun harus membersihkannya itu, membutuhkan waktu 2 hari. Karena masih ada yang tersisa di wajah saya itu, karena mungkin make up yang murah itu, jadi pada akhirnya membekas. Walaupun saya gosok dengan apa saja, itu pun tidak berhasil, membutuhkan waktu 2 hari. Di luar kegiatan badut sendiri ini, badut community sering mengadakan pengajian gitu kan, kayak bersih-bersih lingkungan, terus acara bakti sosial, pokoknya semua yang mengarah ke positif. Anak muda kan, asik kayaknya bergabung ke badut, asik kayaknya seperti ini kok. Semuanya, Mas Supik, saya pengen jadi badut, saya pengen ikut. Semua dirangkul sama Mas Supik. Anak-anak muda yang kelebihan tenaga, yang biasanya negatif itu dibikin lelah sama aktivitas seperti ini sama Supik, sehingga yang namanya mabuk-mabukan, kenakalan remaja itu bisa diantisipasi, sudah bisa diperkecil. Waktu itu kita mencoba dari awal memang banyak juga tantangan-tantangan yang saya hadapi. Masalahnya komunitas ini kebanyakan anak muda yang mereka masih beranggapan bahwasanya kita itu hanya bisanya bergerak di bidang yang negatif. Saya tunjukkan perlahan
Walaupun banyak tantangan di sana sini, kita sedang diajak, walaupun kumpul-kumpul paling bisanya hanya minum seperti itu. Tapi lama kelamaan ini sudah bisa terbentuk dan mereka sudah mulai percaya dan akhirnya mempercayai. Saya kira wajar kalau seperti itu ya. Segi negatif, segi positif itu pasti akan saya terima. Saya juga menyampaikan pada teman-teman yang berada di komunitas ini, bahwasanya komunitas ini atau tempat ini bukanlah persinggahan terakhir buat kalian. Saya sampaikan sama mereka, kalian masih berhak mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kalian masih berkesempatan untuk mencari pekerjaan yang lain. Komunitas ini berdiri hanya untuk memberikan wadah bagi mereka agar mereka bisa bergabung ke Badut Community. Semua remaja khususnya di daerah Kalisat yang masih sering melakukan kegiatan negatif, mari kita bergabung ke Badut Community sehingga Badut Community menjadi wadah untuk remaja-remaja di Kalisat yang sering melakukan hal-hal negatif, hal-hal yang tidak berguna bagi orang lain dan hal yang merugikan orang lain. Hal itu tidak terjadi karena remaja itu bisa bergabung di Badut Community, kita bisa melakukan hal-hal yang positif, kita bisa berguna bagi orang lain, sehingga Badut Community ini tetap akan eksis, tetap akan jalan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Badut Community akan tetap bisa membantu dan membahagiakan orang lain. Berkaryalah kamu, walaupun tidak harus seperti saya. Yang penting di komunitas ini minimal sebagai wadah untuk bisa mengangkat mereka dengan mental yang dulunya mungkin mereka hanya pemalu dan akhirnya mereka bersemangat, mereka harus terbang ke luar kota mana untuk mencari pekerjaan. Ini bukan adalah tempat duduk atau tempat tidur kamu yang terakhir, bukan. Hanya di tempat inilah mungkin kalian dapat menemui sesuatu yang berarti, yaitu masalah mental itu saja.